Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Mari. Ya, mari silakan duduk di sini. Boleh duduk? Iya, boleh. Bisa dinyamankan terlebih dahulu duduknya. Kayaknya, oh itu Mbaknya. Iya, tadi saya pikir kayak saya mengundang 3 orang, tapi datang baru 2 ya. Silakan duduk, Mbak. Oke, dinyamankan dulu, sudah nyaman? Sudah. Nah, jadi mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu ya sebelum kita ngobrol-ngobrol dari Mbak yang sebelah sini. Saya Sania Fathia ini bisa dipanggil Sania. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi. Hai Sania. Hai Sania. Iya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Najmia, bisa dipanggil Salsa. Saya dari jurusan pendidikan ini ekonomi. Oh, ekonomi. Iya. Saya Salsa. Selanjutnya Mbak. Perkenalkan, nama saya Hasnabia, biasa dipanggil Nana. Saya dari DKV. Oh, dari DKV. Iya. Hai Nana. Saya Nana. Oke, sekarang saya perkenalan ya. Saya Cinta Desbella, bisa dipanggil Bu Bella atau Bu Cinta juga boleh. Saya di sini guru BK. Iya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol mungkin tadi kegiatannya habis ngapain aja nih Mbak? Kalau saya tadi nggak ada kelas, ibu cuma kerja kelompok aja. Kerja kelompok aja. Kalau Mbak Salsa? Saya tadi habis dari ini gedung depan itu di Jalan Semarang gitu. Oh, dari A19. Iya, ada kelas ada kelas dari pagi apa? Iya, dari pagi. Oke, masih semangat ya Mbak? Iya, masih. Oke. Kalau Mbak Asna, Kalau saya bikin nirmana gitu. bikin Nirmana, Iya. itu gimana tuh Mbak Nirmana tuh? Ya gitu deh Bu, sulit. Soalnya ya warna-warnanya kan harus begitu apa ya Bu, kontras perbedaannya harus terlihat. Oke. Kita di sini ngobrolnya santai aja ya semuanya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa gitu, kita sepakati kalau yang tahu cerita di sini tuh cuma kita berempat, ada saya, Mbak Sania, Mbak Salsa ya, sama Mbak Asna. Nah, mungkin kita ngobrolnya kayak sekitar 30 menit itu cukup nggak ya? Cukup Atau- sih, cukup. Ada kegiatan, ada yang punya kegiatan habis ini atau Saya apa Mbak Nana? saya mau ke ini ke New York. Oh beneran? Iya. Oh mau apa nih? Mau liburan atau apa nih bahasanya? Oh, bukan Bu, ini program tahunan di kafe gitu. Oh. Buat lihat seni-seni baru, dan kebetulan memilihnya anak-anak di kafe tahun ini ke New York. Oh gitu. kayak kunjungan galeri ke Iya, galeri seni seperti gitu. itu. Kalau Kamu pasti kaya ya, Mbak? kalau jurusan Mbak saya sama Mbak Salsa ada program kayak gitu juga nggak? Oh, enggak sih kalau saya. Kalau saya enggak sih. Nggak ada tur-tur kayak gitu. Enggak sih. Geografi Saya juga. bukannya ke hutan-hutan gitu ya. Oh, Hutan Alaska Iya. oh awas ada hutannya. Oh iya. Oh, baru. Oh baru, oke. Nah, sudah pada enjoy semuanya atau kita mau main game dulu boleh? Boleh. Oke, mungkin kita main game dulu aja ya biar tambah Iya. enjoy. Game Nah, apa kita itu? main ABC 5 dasar. Oh, iya. Ya, ABC 5 dasar nama-nama apa ya enaknya ya, yang nggak susah. Kota, negara. Mau nama negara aja ya kali ya, nama negara. Nanti yang kalah itu pertama kali hukumannya yang pertama kali menceritakan soal apa sih yang sedang dialami. Boleh? Oke. Saya ikut gak ya enaknya ya? Oh, Tapi nanti kalau saya kalah saya nggak ini. Boleh. Ya jadi Oke. ABC 5 dasar. A B C D E F G H. Hungaria. Oke. Hongkong bukan ya? Iya. Oh, nggak mau jawab. Coba. Ayo Mbak Asna. Walaupun Mbak Asna nanti udah dunia yang kalah ya, tapi nggak apa-apa. Ayo. Apa ya? Kan sering Ada ke yang- luar negeri. iya. Lupa lagi semuanya. Yang lari-lari ini di pantai. Yang ada Hawaii. Iya, betul sekali. Oke,
Oke, berarti urutannya Mbak Hasna, Mbak Salsa, terus Mbak Sania. Oke. Silakan Mbak Hasna bisa jadi. Permasalahan saya. Iya. Oke. Jadi ini saya nggak tahu ya Bu, ini sebuah permasalahan atau enggak. Tapi saya tuh ada perasaan yang mengganjal, pikiran yang mengganjal gitu sama diri saya. Jadi sebelumnya itu ini tuh terjadi karena saya itu sering ini loh, bukan saya ada kuliah gitu kan di pagi sampai sore gitu. Nah habis itu sore sampai malam itu saya harus kerja part time gitu. Tapi itu saya kerja part time-nya tuh kayak di website itu loh Bu, yang kayak terus-terusan melihat di layar laptop gitu. Dan itu tuh juga kadang tuh kerjanya tuh tiba-tiba, jadi nggak bisa diprediksi hari ini ada atau hari ini tuh nggak ada seperti. Jadi saya harus ngecek itu. Terus juga itu sangat berpengaruh sama diri saya, menjadikan saya tuh kayak benar-benar stres banget kalau misalnya dari sore menuju malam tuh saya stres banget karena kan saya juga ada tugas sendiri kan, apalagi di kafe tuh tugasnya banyak kan, kayak menggambar, membuat desain dan lain-lain seperti itu. Terus juga saya juga belum mantengin si website ini dari pekerjaan saya ini seperti itu sih. Dan ya membuat saya kayak kepikiran terus kayak gitu, stres lah. Berarti Mbak Hasna ini stres karena tidak bisa mengimbangi antara kuliah sama kerja yang di website tadi ya, Iya. WFH itu ya. Iya, seperti itu. Kalau Mbak Salsa gimana? Kalau saya akhir-akhir ini tuh kayak saya tuh merasa kayak orang-orang tuh apa sih gitu loh Bu. Apa sih kayak gimana? kayak ini loh, kayak semana ya, contohnya teman saya tuh kayak jailin saya gitu. Terus saya tuh ngerasa ini apa sih kayak gitu loh Bu. Kayak mungkin saya tuh merasa kayak sensitif gitu loh ke teman-teman saya gitu Bu. Kayak terus saya mikir, kok aku kayak gini ya gitu. Terus jadinya tuh kayak ngerasa aku salah deh kalau kayak gini, kayak gitu Bu. Itu karena krisisnya kayak digangguin atau karena Iya, dia itu ngerasa kayak ada teman yang ganggu, padahal dia itu cuma kayak biasanya bercanda gitu sama saya, tapi saya ngeresponnya itu kok kayak gitu gitu loh. Terus saya juga sama teman-teman itu kayak kok aku ngerasa nggak ditemenin gitu ya, padahal itu kita sama-sama di situ, tapi aku ngerasa kayak nggak ditemenin. jadi tiba-tiba sensitif gitu ya Mbak? Itu di semua temannya kayak gitu atau hanya di circle pertemanan? Iya, ini sih di teman-teman kelas. Oh, yang dekat-dekat aja gitu ya. Oke. Kalau Mbak Sania? Kalau saya itu mengalami stres akademik sih Bu, lebih tepatnya karena tekanan tugas yang banyak gitu. Tapi karena tugasnya itu terlalu banyak, bukannya mengerjakan, saya itu malah mengabaikannya agar merasa lebih nyaman gitu hidup saya. Mau diabaikan biar ini nggak stres gitu Iya. ya. Kalau menurut teman-teman dari permasalahan yang sudah masing-masing dari kalian utarakan, permasalahan siapa yang paling urgent buat kita bahas hari ini? Mungkin masalah Mbak Sania ya, soalnya ini berkaitan dengan akademik gitu ya. Itu kan kita sedang menjalankan hal tersebut gitu. Gimana Mbak Sa? sama juga sih Bu, masalahnya Mbak Sania, karena juga yang seperti Mbak Sania katakan itu hampir masuk ke dalam prokrastinasi seperti itu. Oh iya, betul sekali Mbak Sania. Mbak Sania apakah bersedia jika masalahnya dibahas pada pertemuan hari ini? Bersedia boleh. Oke, mungkin ini hampir mirip juga ya dengan Mbak Asna ya. Mungkin Mbak Asna nanti bisa kayak mendapat insight baru dari permasalahan Mbak Sania. Mungkin Mbak Sania bisa diceritakan lebih lanjut gitu. Tadi kan sudah Mbak Sania bilang kalau misalnya tuntutan tugasnya ada banyak gitu ya, terus bikin stres. Itu tugas kayak apa aja? Tugas-tugas saya kan semester 5 ya Bu. Itu matkulnya lagi berat-beratnya, dan juga saya ada tanggungan kayak proyek besar gitu loh Bu. Jadi tekanan yang saya rasakan itu cukup tinggi untuk semester ini, dan itu membuat saya merasa cemas, khawatir, gugup, lalu juga berdampak kepada
lingkungan sosial saya juga sih Bu. Saya karena hal itu tuh sering menyendiri gitu, kayak sering menutup diri juga. Sering menutup diri terus menyendiri gitu ya, Iya. karena gara-gara terlalu banyak tekanan dari tugas-tugas. Nah, menurut Mbak Sania ini gimana sih Mbak Sania memandang diri Mbak Sania sendiri itu? Kayak saya ini orang yang mungkin apa ya, contohnya saya orang yang pintar gitu. Itu bagaimana pandangan Mbak Sania tentang diri Mbak Sania sendiri? Kalau saya menganggap saya itu orang yang pemalas gitu sih Bu, kayak tidak segera mengerjakan tugas, tapi malah saya timbun karena saya lebih merasa nyaman ketika saya hindari daripada saya kerjakan. Menurut Mbak Sania menghindari tugas itu lebih menyenangkan, Iya. lebih menenangkan daripada mengerjakannya dan kena kayak tekanan-tekanan itu tadi. Iya Bu, saya sangat tertekan akan tugas-tugas tersebut, dan juga saya sebenarnya tertekan karena pandangan orang lain terhadap saya sih Bu. Seperti apa itu Mbak Sania pandangan orang lain terhadap Mbak Sania? Jadi teman-teman saya itu pernah suatu waktu itu kerja project itu kan Bu, kerja kelompok. Nah itu tuh bilang bahwa kerjaan saya itu nggak becus gitu loh Bu, kayak dia itu kok kerjanya gini ya. Itu sampai sekarang itu mempengaruhi saya, sehingga kayak yaudah daripada saya kerjain mending saya hindari hal itu daripada nanti saya mendapat kritikan lagi. Kalau menurut teman-teman, apa kita Mbak? Saya Bu. Ya, Tadi Mbak Sania mengatakan kalau lebih baik menghindari ya tugas-tugas kayak gitu. Nah tapi kalau kayak gitu apa bukannya tambah beban gitu ya diri sendiri? Soalnya kayak saya tuh ngerasa kayak gitu, kalau saya menghindari gitu, saya tuh malah terbebani sih, kayak aduh ini kayak ada tugas yang harus dikerjakan gitu kan, pasti ada deadline-nya juga kan ya. Iya. Kayak gitu. Saya merasa terbebani sih cuman itu kan misal saya mau mengerjakan nih, nah pas mengerjakan tuh muncullah tekanan itu, stres, kayak ada bisikan gitu loh, kayak mbak saya nggak tenang, nggak bisa fokus, akhirnya saya udah wis tutup aja gitu, sehingga saya juga sebenarnya dapat teguran sih dari beberapa dosen karena jadwalnya itu kosong. Akhir-akhir ini ya atau Iya, masih 3 mingguan ini sih sebenarnya. Oh berarti selama itu ya kosong terus, maksudnya nggak ngumpulin gitu. Ada beberapa yang saya kumpulin, cuman dominannya itu yang tidak mengumpulkan. Berarti udah deadline, tapi bahasanya ngumpulin tetap dibuka gitu atasnya. Yang saya kerjakan. Sebenarnya saya tuh ada yang suatu waktu tuh saya normal kayak ya udah saya kerjakan gitu, tapi nanti tekanan itu bisa datang kembali gitu loh Mbak. Tekanannya itu yang bagaimana Mbak Sania? Ya tekanan kayak saya merasa nggak nyaman, cemas, gugup, kayak apa yang saya rasakan, apa yang saya kerjakan itu saya punya pikiran bahwa walaupun saya mengerjakan hal itu akan tetap salah dan akan tetap buruk hasilnya. Kenapa Mbak Sania bisa berpikir seperti itu? Karena saya pernah mendapatkan kritikan dari teman kelompok saya tadi. Lalu yang Mbak Sania kan setelah mendapatkan kritikan itu apakah langsung kayak ya langsung diterima, atau Mbak Sania mengkoreksi diri sendiri terlebih dahulu atau bagaimana? Saya hanya diam saja dan kayak menjadi beban pikiran gitu loh Bu. Saya diam, lalu saya tapi terbayang-bayang terus kritikan itu, sehingga ya mempengaruhi akademik saya juga. Oke, kalau kita membayangkan lagi di situasi di mana teman Mbak Sania itu apa tadi ngejudge gitu ya, kayak tugas kamu kayak gini gitu. Apa yang pertama kali muncul di benak Mbak Sania? Perasaan atau pikiran apa yang pertama kali muncul di benak Mbak Sania? Saya merasa kayak gagal gitu sih Bu, karena tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik. Merasa gagal karena tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik. Lalu yang Mbak Sania lakukan untuk merespon itu seperti apa? Saya hanya diam aja sih Bu, kayak ya udah terlarut dalam hal tersebut. Mbak Sania tidak merasakan kayak ada rasa sakit hati atau apa seperti itu perasaan? Iya, Apa langsung menerima aja?
ada sih sakit hati gitu dan merasa gagal itu kayak aduh kok saya sebegininya ya sampai dikomentari seperti itu. Bagaimana dari Mbak Sam atau Mbak Asma ada yang ingin disampaikan seperti ini? Kalau dari Mbak Sania sendiri, tadi Mbak Sania mengatakan bahwa muncul kayak perasaan cemas dan lain-lain gitu kan. Nah, sebenarnya perasaan itu tuh muncul secara terus-menerus atau ada situasi-situasi yang tertentu seperti itu? Sebenarnya saat di situasi yang akademik saja sih saya rasa, karena saya kan juga ada kegiatan yang non akademik gitu ya. Saya itu ikut kegiatan ini main bola voli gitu, klub bola voli. Ya pas itu saya nggak pernah merasakan hal tersebut saat itu. Oke, berarti cemasnya itu muncul di situasi tertentu. Ya di situasi tertentu. Berarti situasi akademik, situasi Iya. akademik gitu. Lebih tepatnya saat menyangkut kayak belajar, tugas gitu. Kalau kegiatan di luar itu saya belum pernah merasakan cemas seperti ini. Oke, lalu waktu Mbak Sania kan tadi itu ada detail-detail yang kosong gitu kan, yang Mbak Sania belum mengumpulkan seperti itu. Waktu Mbak Sania membuka itu, ada nggak sih pikiran yang muncul dari benak Mbak Sania sendiri kan? Setelah aku melihat yang detailnya kosong-kosong itu tadi. Ada sih pikiran kayak rasa menyesal itu juga ada, kayak kenapa sih kok saya seperti ini gitu. Kenapa saya kok tidak mengerjakan tugas gitu. Tetapi ya itu sih tetap susah untuk menghilangkan rasa cemas itu tadi saat akan mengerjakan tugas. Susah ya, karena maksudnya Iya. pas melihat itu deadline-nya itu loh, yang nggak dikumpulin, pas tugas yang nggak dikumpulin, Iya. itu kayak ngerasa cemas gitu ya. Iya, saya juga ngerasa kayak langsung takut juga pastinya ya kalau nggak mengerjakan deadline itu, takut kayak dipanggil apa gitu kan ya, atau dicap kayak anak ini kok gini banget gitu, ada sih perasaan. Tapi sebenarnya bahasanya tahu nggak kalau emang ada tugas itu? Tahu sih saya. Jadi Mbak Sania sadar kalau misalnya ada tugas yang harus dikerjakan. Iya, saya sadar. Tapi Berarti ini nggak cuma kayak tugas individu, tugas kelompok aja kesian sama temennya Mbak Sania, tapi tugas individunya juga kayak sering terlupakan gitu Mbak. iya. Kalau dari teman Mbak Sania tadi yang kayak bilang kalau tugasnya nggak pernah segala macam, itu hanya satu orang saja atau di beberapa orang juga mengatakan hal tersebut kepada Mbak Sania? Satu orang aja sih. Satu orang saja. Iya. Lalu apa yang membuat Mbak Sania berpikir bahwa Mbak Sania itu tidak kompeten gitu untuk, padahal yang tadi yang bilang itu hanya satu orang dan belum tentu pendapat orang lain itu benar tentang Mbak Sania. Mungkin Mbak Sania lagi capek aja waktu itu, makanya kinerjanya tidak optimal atau bagaimana. Karena saya merasa ya itu sih Bu, pas dia bilang itu langsung masuk ke hati saya gitu loh. Mungkin hal itu membuat saya teringat-ingat terus ucapan orang. Lalu dari sesi konseling ini, kira-kira yang ingin Mbak Sania raih atau Mbak Sania capai itu apa? Tentunya saya ingin menghilangkan rasa cemas saya dan juga beraktivitas kembali seperti normal gitu saat menyangkut akademik. Saya juga ingin agar bisa mengerjakan tugas-tugas secara optimal seperti semula. Berarti tujuan dari Mbak Sania adalah ingin mengurangi stres agar bisa mengerjakan tugas-tugas secara optimal kembali. Ya, betul. Oke. Nah, di sini saya punya sebuah cara, itu namanya pakai strategi coping. Ada yang sudah tahu apa itu coping? Jadi coping itu adalah cara bagaimana kita untuk mengurangi rasa stres dengan melakukan hal yang kita sukai. Nah, tapi kalau misalnya coping ini dilakukan secara berlebihan dan tidak benar, itu malah membuat dampak yang adaptif gitu. Kayak jadinya malah ketergantungan, bukannya menyelesaikan, bukannya meringankan si stres ini, malah tambah stres lagi karena kebablasan gitu ya.
Oke, apakah Mbak Sania setuju kalau kita mencoba strategi coping ini? Boleh. Oke, jadi yang pertama kita perlu tahu nih Mbak Sania kalau misalnya lagi suntuk, lagi stres, lagi capek itu apa yang biasanya Mbak Sania lakukan? Saya suka seperti yang saya sebutkan tadi, saya suka melakukan olahraga. Suka olahraga, hanya olahraga saja atau ada hal lain? Olahraga dan juga menonton film mungkin. Oke. Olahraga apa? Tadi volley sama Lari, ya, jogging. ya sama kayak apa sih? Yoga. Oh, yoga. Kalau sama prayoga pernah. Waduh, nggak kenal. Itu siapa ini? Oke, tadi Mbak Sania bilang yang biasa dilakukan untuk mengurangi stres biar nggak suntuk banget itu olahraga sama nonton film. Nah, dari kedua strategi coping yang sudah sempat Mbak Sania lakukan ini, kira-kira yang paling efektif yang mana? Yang paling berpengaruh membuat Mbak Sania tenang itu yang mana? Olahraga sih. Yang olahraga. Iya. Kenapa Mbak? Karena saat saya olahraga itu saya bisa menemukan kesenangan yang bisa membantu saya melupakan tekanan-tekanan itu apa sih, menikmati. Lebih menikmati momen gitu ya. Lalu setelah berolahraga, apakah Mbak Sania mendapatkan kekuatan lagi atau apa namanya kayak keinginan iya untuk mengerjakan tugasnya? Sebenarnya beberapa kali seperti itu sih Bu. Beberapa kali olahraga itu bisa mempengaruhi saya untuk agar mendapat energi positif. Beberapa kalinya tuh lebih banyak iyanya atau lebih banyak enggaknya berarti? Untuk saat ini lebih banyak enggaknya sih. Berarti olahraga ini bisa dibilang kurang ini ya, kurang kayak membantu Mbak Sania untuk mengurangi stres kalau misalnya kita paksakan. Mungkin Mbak Sania bisa mencari alternatif lain, kayak kesukaannya apa? Tadi nonton film. Iya. Kalau nonton film bagaimana Mbak ini? Iya, kalau nonton film saya suka sih Bu, kayak maraton gitu. Maraton kayak berapa episode, 2 episode, 3 episode gitu kan Mbak Sania? Iya. Itu setelah nonton juga dapat memunculkan rasa ingin mengerjakan tugas atau enggak? Iya sih, bisa. Lebih ini ya, apa namanya kayak lebih Saya jadi, misal setelah saya nonton film yang saya suka gitu ya itu menjadi saya pikiran saya tuh jadi kayak jernih, misalkan gitu, kayak kalau diumpamakan gitu, kayak lebih jernih dan saya jadi bisa mengerjakan tugas lagi. karena sudah happy gitu ya ininya. Oke, dari beberapa mungkin Mbak Sania pernah coba belum sebelumnya habis nonton film terus coba ngerjain tugas gitu? Pernah sih Bu. Bagaimana ini Mbak? Ya saya bisa sih waktu itu kayak saya nonton film tapi nggak langsung sih, misal ada jeda berapa puluh menit untuk saya bersih terus pas saya mau kan habis nonton film bersih nggak ngapain kan, saya lihat tugas tuh aduh ngerjain tugas aja lah gitu. Soalnya suasana hati saya kan juga lagi bagus setelah nonton film. Tadi Mbak Sania juga sempat menyebutkan kalau bersih juga. Itu juga menenangkan Mbak Sania. Oh iya sih, saya selalu merasa kayak setelah bersih itu kayak Lebih fresh gitu. iya, jadi merasa mulai siap untuk mulai hal baru. Karena lingkungan sekitarnya mungkin kayak tidak lebih rapi, Iya, lebih terus kayak dari saya juga bisa. comfort gitu ya. Iya. Berarti dari tadi yang berolahraga terus menonton film, ada satu juga tadi yang baru bersih-bersih gitu ya. Nah dari ketiga ini yang paling efektif menurut Mbak Sania atau teman-teman mungkin bisa berpendapat juga ya dari kasus Mbak ini yang mana? Kalau saya pribadi sih nonton film dan bersih-bersih itu bisa sih. Bisa. Tapi kalau yang satu gitu ya, Bisa kita cari yang paling efektif dulu. Nanti kalau misalnya itu ini kayak kurang gitu ya, kita cari yang baru lagi. kalau gitu saya memilih nonton. Nonton film. Gimana teman-teman yang lain? Apakah ada pendapat atau bagaimana soal pilihan Mbak Sania? Kalau nonton film apa? Maksudnya yang sedih atau yang romance, genre-genrenya? Saya lebih suka romance sama kartun sih yang bikin
nggak ada pikiran, kayak santai namanya. Ya saya suka juga. Nah dari mbak, nonton Disney gitu ya. oh iya suka lah. Gimana Mbak Syah, ada yang disampaikan? Sepertinya ingin menyampaikan sesuatu. Saya lupa nanya. Oh ini, kalau misalnya Mbak nonton gitu, ada nggak sih perasaan yang berubah dari diri Mbak Sania, dan itu tuh apa ya, perubahan itu signifikan nggak sih? Perubahan itu kayak misalnya kayak seperti apa? Ini mungkin perubahan perasaannya dia. Jadi awalnya kan biasanya masih kayak cemas, stres, habis nonton film, apakah ada perubahan dari perasaan itu? Aja sih. Perubahan itu saya ada sih, karena di dalam film itu kan kadang kayak ada motivasi tersirat gitu ya. Biasanya saya bisa menangkap hal tersebut, kayak menjadi lebih relax, mendapatkan motivasi ya, baru. motivasi baru. Jadi dari ketiga yang tadi, yang paling utama atau yang bisa Mbak Sania coba paling pertama itu menonton film. Jadi kalau misalnya itu belum bisa kayak memunculkan keinginan Mbak Sania untuk melaksanakan tugas, yang selanjutnya adalah coba untuk bersih-bersih ya. Itu biasanya bersih-bersihnya besar, maksudnya kayak langsung satu kamar gitu atau Bersih-bersih mana? Iya sih, habis saya itu kalau bersih-bersih kayak daripada satu persatu tuh mending kayak langsung semua masuk. Iya, langsung semua sekamar saya bersihin sih, habis itu mandi. Kamar kos saya Mbak. Jadi belum kering. Oke, berarti yang pertama apa tadi, saya lupa. Nonton film, habis itu baru bersih-bersih, terus kalau masih belum bisa juga baru berolahraga. Nah, saya ingin memberikan pekerjaan rumah tugas itu, tapi Mbak Sania ini nggak usah menganggap ini kayak berat banget nih, kayak tugas kuliah saya itu enggak ya. Ini santai aja tugasnya, buat mencatat aja apakah Mbak Sania setelah melakukan strategi kopi yang tadi kita bicarakan itu bisa memunculkan atau meningkatkan minat untuk mengerjakan tugasnya gitu. Mungkin bisa dibuat tabel kayak hari ini tanggal sekian saya mau ngerjain tugas, tapi saya masih belum dapat motivasi, jadi saya melakukan nonton film atau bersih-bersih gitu, bisa dibuat tabel per harinya. Kalau misalnya setiap perasaan stres ini muncul aja. Jadi dari ketiga tadi ya, olahraga, bersih-bersih sama Itu bisa dilakukan kayak salah satu aja mungkin setiap setiap perasaan. setiap perasaan termuncul bisa dilakukan satu aja dulu. Kalau masih terasa bisa ditambah yang selanjutnya itu tadi. Apa lagi bisa Sudah bisa. mungkin untuk pengerjaannya bagaimana kalau kayak satu minggu? Bisa. Kita nanti di minggu selanjutnya kita akan bertemu lagi untuk membahas bagaimana sih perkembangan permasalahan Mbak Sania atau strategi kopi yang sudah Mbak Sania terapkan. Iya, benar. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi Mbak Sania? Sudah sih Bu. Gimana yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin ada yang berpikir apa gitu? Sudah sih, dan mungkin Mbak Sania bisa lebih konsisten lagi biar apa ya, memperbaiki atas jalan-jalannya tadi juga, itu agar Mbak Sania ini juga nggak cemas atau kepikiran lagi sama akademiknya seperti itu aja sih. Terima kasih semuanya. Mungkin sebelum kita selesai ada yang ingin menyimpulkan apa yang telah kita bahas di sesi diskusi hari ini? Iya saya ini Mbak Sania ini mengalami ini ya stres akademik gitu ya, kayak
tentang tugas-tugasnya gitu, terus takut lagi judge sama orang teman gitu kan. Terus cara bahasanya itu kayak yang pertama itu sebelum mencoba untuk mengerjakan tugas biasanya itu mencoba ini melihat film kayak gitu kan. Terus setelah udah selesai habis itu ini bersih-bersih ya, bersih-bersih sama gitu, terus bersih-bersih mandi juga kan. Habis itu biar hal tersebut kan bisa lebih fresh gitu kan. Nah, terus habis itu mencoba untuk mengerjakan tugas gitu. Oke, bagus sekali Mbak Salsa tadi kesimpulannya ya. Jadi benar ya kesimpulannya teman-teman. Kalau misalnya kita ada sesuatu yang bikin stres atau kepikiran itu, kita bisa mencoba untuk melakukan hal yang kita suka lebih dahulu. Iya. Buat memotivasi diri sendiri, meningkatkan keinginan untuk tadi bahasanya belajar misalnya, atau bahasanya meningkatkan keseimbangan antara tugas kuliah dan juga apa tadi bahasanya yang WFH tadi ya. Oke, berarti minggu depan kita bertemu lagi untuk membahas perkembangan permasalahan Mbak Sania dan juga mungkin membahas permasalahan Mbak Sena atau Mbak Salsa juga. Jadi mungkin habis minggu depan kita membahas permasalahan siapa nanti? Mbak Salsa. Mbak Salsa ya. Apakah Mbak Salsa bersedia? Ya, bersedia. Oke, kalau begitu minggu depan kita bertemu lagi di hari yang sama, bagaimana? Iya. Jamnya sama aja Kalau sama aja jam berapa ini? jam 3 Jam 3 sore ya berarti ya. Oke, minggu depan kita belum bertemu lagi di hari yang sama jam 3 sore. Apakah ada yang kita Sudah. Nanti saya bawa oleh-oleh dari New York. Oh iya Mbak Sena. Apa aja Mbak Sena minggu Iya. depan sudah pulang dari New York ya? Sudah Bu, nanti Oke. kayaknya habis itu waktu itu saya ke ini loh Bu namanya. Dubai. Oh bukan. Ke mana sih, Korea? Oh ini kegiatan setiap minggu gitu. Iya Bu, gitu ya. Oke baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin Mbak Sania, Mbak Salsa, Mbak Asna bisa melanjutkan kegiatan masing-masing. Terima kasih. Terima kasih.